Cerita berlanjut. Xiahuen telah tiba berdiri memegang tongkat dengan diselimuti aura api merah. Qin Jun bergumam dalam hati. Ranah inti emas, jika aku membunuhnya, aku tidak tahu berapa banyak XP yang bisa kudapatkan. Sedangkan Chang Ha, dia berpikir bahwa dia akan segera berakhir. Di sisi lain Qian ketakutan dan melompat ke badan Qin Jun sambil meminta tolong. Xiahuen menatap mereka dan tertuju kepada Sudali dan berpikir, betapa cantiknya wanita itu. Keindahan yang begitu mempesona, aku harus mendapatkannya. Sudali merasa dirinya ditatapi Xiahuen, dengan ekspresi marah dia berkata, "Tidak sopan, jika kau menatapku lagi, aku akan mencongkel matamu keluar." Dengan percaya diri Xiahuen menjawab, "Wah, semangat seperti itu adalah favoritku. Jangan khawatir cantik. Aku akan membuatmu senang malam ini." Qin Jun menyuruh Sudali menyerang Xiahuen dan akan membunuhnya sendiri. Dengan tatapan tajam Sudali terbang melompat melancarkan serangan ke arah Xiahuen. Serangan itu langsung mengenai perut Xiahuen. Xiahuen merasa kesakitan, badannya terlempar menabrak pohon-pohon. Dia masih bisa bertahan dengan marah mengatakan, "Wanita jalang, aku akan membunuhmu." Xiahuen melancarkan serangan ke arah Sudali. Hanya dengan dua jari Sudali menahan serangan itu. Dengan ekspresi kegaguman Chang Ha dan Qian berkata, sangat kuat." Xiahuen dilempar dan ditarik diserahkan ke Qin Jun. Dengan wajah babak belur dan gemetar Xiahuen bertanya, "Siapa sebenarnya kalian?" Qin Jun menjawab, "Xiahuen, aku Qin Jun, aku bersyukur atas kedatanganmu." Sambil muntah darah dalam hati Xiahuen bergumam, "Bersyukur? Kau menyebutkan bersyukur dengan memukuliku begini?" Sudali bertanya kepada Qin Jun, "Tuanku, apa yang harus kita lakukan dengan dia?" Di sisi Xiahuen berpikir, "Tuanku, harusnya perempuan ini memanggil seseorang kondensasi Qi dengan ayam lemah, tuanku. Lalu jika aku menunggunya mendekat dan membawanya sebagai sandera, apa aku tidak bisa kabur?" Tanda seru, "Mungkin, aku bahkan bisa memaksa kecantikan ini untuk tunduk, dan kemudian aku akan mempermalukannya dengan kejam." Qin Jun menjawab perkataan Sudali, "Biarkan aku." Sambil berpikir, "Ranah inti emas itu kuat. Aku tidak tahu berapa banyak XP yang akan kudapatkan." Xiahuen dengan tatapan mata serius berniat melancarkan serangan dan mulai mengeluarkan serangannya ke arah Qin Jun. Qian dan Sudali terkejut khawatir dan memperingatkan Qin Jun, "Hati-hati, tuanku." Sebelum mengenai Qin Jun serangan Xiahuen, Qin Jun lebih dulu menembak kepalanya dan akhirnya mati. Dengan menghela nafas lega Qin Jun berkata, sangat dekat, untung saja aku bereaksi lebih cepat." Dan notifikasi sistem muncul. Membunuh ranah inti emas ahli tahap ke-9. Mendapatkan 10.000 XP. Di sekitar Qin Jun muncul aura kuning sistem memberitahu, "Selamat kepada host karena telah berhasil menembus pembentukan pondasi tahap keempat. Host telah menembus alam besar." Dan dengan ini diberikan hadiah undian acak pemanggil dewa dan iblis. Qian merasa kagum dengan Qin Jun, "Wow, kau luar biasa." Sedangkan Chang Ha bergumam dalam hati, "Pembentukan pondasi tahap keempat. Bagaimana mungkin itu bisa?" Dalam hati Qin Jun, bagaimana menghitung XP? Sistem menjawab, "Jika Anda membunuh lawan yang memusuhi Anda akan mendapatkan XP. Tetapi jika Anda membunuh orang yang tidak bersalah, Anda tidak akan mendapatkan XP." Qin Jun bergumam, "Jadi seperti itu cara kerjanya, ayo kita memanggil sekarang." Dan berpikir yang terbaik adalah memanggil orang bijak agung yang setara dengan surga, "Saya ingin menjadi tak terkalahkan." Sistem memulai memanggil acak dewa dan iblis. Sistem berkata, "Selamat kepada host karena memenangkan para dewa dan iblis. Pemanggilan sedang dalam perjalanan." Dengan ekspresi kesal Qin Jun berkata, "Apa yang aku menangkan? Beritahu aku. Apa artinya menunjukkan kepadaku hanya 3 tanda tanya?" Sistem kembali berkata, "Pemanggil dewa dan iblis akan muncul dalam 24 ke depan, tidak ada komentar tentang sisa event." Qin Jun berkata, "Baiklah, jika kau ingin bermain misterius, aku akan lakukan. Sekarang buka jendela status." Dan status muncul menjelaskan nama host Qin Jun, ras manusia, kultivasi, pembentukan pondasi tingkat keempat 121/4000 XP, garis keturunan,
tidak ada, kemampuan batin, tidak ada, teknik pembentukan pondasi. Qin Jun berpikir, ya, aku butuh ribuan XP untuk naik level. Hehehe, aku akhirnya bisa merasakan menyentuh mayat seperti yang ada di novel. Qin Jun mendapatkan cincin penyimpanan Xiahuen, karena Xiahuen sudah mati cincin itu akan menjadi milik Qin Jun dan agar bisa digunakan harus ditetesin darah agar bisa mengidentifikasi pemiliknya sambil dibantu Sudaji. Setelah berhasil Qin Jun melihat isi di dalam cincin menemukan pakaian penjaga istana peringkat tinggi. Setelah masalah Xiahuen selesai Qin Jun menyuruh mereka berdua, kau bisa pergi sekarang. Sambil berpikir kalau dia mau mandi karena terlihat seperti gembel. Namun Qian memegangi tangan Qin Jun dan berkata, "Ah, kakiku terkilir. Bolehkah aku istirahat di sini untuk 1 malam?" Di sisi lain Chang Ha berkata, "Xiahuen memiliki beberapa prajurit, kamu membunuh Xiahuen, tapi mereka tidak akan berhenti, kami akan membantumu melawan mereka bersama-sama." Sedangkan Sudaji mengatakan, memang ada sekelompok prajurit yang datang ke arah kita, haruskah aku bersihkan? Qin Jun menjawab, tidak, para prajurit sudah tiba dan marah. Itu tubuh jenderal, mereka membunuh jenderal, bunuh mereka balaskan dendam jenderal. Sudaji menghadang prajurit yang menuju ke arah Qin Jun. Qin Jun dengan percaya diri berkata kepada Sudaji, biarkan aku melakukannya kali ini. Dengan wajah tenang Qin Jun menembak mereka satu persatu dan mendapatkan XP, muncul notif sistem membunuh prajurit Ki kondensasi tahap ketiga mendapatkan 25 XP. Membunuh prajurit Ki kondensasi tahap keempat mendapatkan 29 XP. Membunuh prajurit kondensasi tahap kelima, mendapatkan 35 XP. Mereka berdua terkejut kagum dengan artefak pistol itu. Qin Jun melirik ke arah mereka. Baiklah. Kalian sudah boleh pergi sekarang, kan? Qian menjawab, tunggu, bisakah kau mengantar kami ke Sekte Xuanling? Aku akan membayarmu. Aku mohon padamu, aku akan membiarkan ayah memberikanmu hadiah saat kita kembali ke Sekte. Awalnya Qin Jun tidak mau tetapi muncul notif sistem jika mengawal Chang Qian kembali ke Sekte mendapat XP 10.000 akhirnya dia setuju. Qian memeluk Qin Jun dan berkata, benarkah? Itu bagus. Cerita berlanjut. Xiahuen telah tiba berdiri memegang tongkat dengan diselimuti aura api merah. Qin Jun bergumam dalam hati. Ranah inti emas, jika aku membunuhnya, aku tidak tahu berapa banyak XP yang bisa kudapatkan. Sedangkan Chang Ha, dia berpikir bahwa dia akan segera berakhir. Di sisi lain Qian ketakutan dan melompat ke badan Qin Jun sambil meminta tolong. Xiahuen menatap mereka dan tertuju kepada Sudali dan berpikir, betapa cantiknya wanita itu. Keindahan yang begitu mempesona, aku harus mendapatkannya. Sudali merasa dirinya ditatapi Xiahuen, dengan ekspresi marah dia berkata, tidak sopan, jika kau menatapku lagi, aku akan mencongkel matamu keluar. Dengan percaya diri Xiahuen menjawab, wah, semangat seperti itu adalah favoritku. Jangan khawatir cantik. Aku akan membuatmu senang malam ini. Qin Jun menyuruh Sudali menyerang Xiahuen dan akan membunuhnya sendiri. Dengan tatapan tajam Sudali terbang melompat melancarkan serangan ke arah Xiahuen. Serangan itu langsung mengenai perut Xiahuen. Xiahuen merasa kesakitan badannya terlempar menabrak pohon-pohon dia masih bisa bertahan dengan marah mengatakan. Wanita jalang, aku akan membunuhmu. Xiahuen melancarkan serangan ke arah Sudali. Hanya dengan 2 jari Sudali menahan serangan itu. Dengan ekspresi kegaguman Chang Ha dan Qian berkata, sangat kuat. Xiahuen dilempar dan ditarik diserahkan ke Qin Jun. Dengan wajah babak belur dan gemetar Xiahuen bertanya, siapa sebenarnya kalian? Qin Jun menjawab, Xiahuen, aku Qin Jun, aku bersyukur atas kedatanganmu. Sambil muntah darah dalam hati Xiahuen bergumam, bersyukur. Kau menyebutkan bersyukur dengan memukuliku begini. Sudali bertanya kepada Qin Jun. Tuanku, apa yang harus kita lakukan dengan dia? Di sisi Xiahuen berpikir. Tuanku, harusnya perempuan ini memanggil seseorang kondensasi Qi dengan ayam lemah, tuanku. Lalu jika aku menunggunya mendekat dan membawanya sebagai sandera, apa aku tidak bisa kabur? Tanda seru. Mungkin, aku bahkan bisa memaksa kecantikan ini untuk tunduk.
dan kemudian aku akan mempermalukannya dengan kejam. Qin Jun menjawab perkataan Sudali. Biarkan aku, sambil berpikir. Karena inti emas itu kuat. Aku tidak tahu berapa banyak XP yang akan kudapatkan. Xiaoen dengan tatapan mata serius berniat melancarkan serangan dan mulai mengeluarkan serangannya ke arah Qin Jun. Qian dan Sudali terkejut khawatir dan memperingatkan Qin Jun. Hati-hati, tuanku. Sebelum mengenai Qin Jun serangan Xiaoen, Qin Jun lebih dulu menembak kepalanya dan akhirnya mati. Dengan menghela nafas lega Qin Jun berkata, "Huf, sangat dekat, untung saja aku bereaksi lebih cepat." Dan notifikasi sistem muncul. Membunuh ranah inti emas ahli tahap ke-9. Mendapatkan 10.000 XP. Di sekitar Qin Jun muncul aura kuning sistem memberitahu. Selamat kepada host karena telah berhasil menembus pembentukan pondasi tahap keempat. Host telah menembus alam besar. Dan dengan ini diberikan hadiah undian acak pemanggil dewa dan iblis. Qian merasa kagum dengan Qin Jun. Wow, kau luar biasa. Sedangkan Changha bergumam dalam hati. Pembentukan pondasi tahap keempat. Bagaimana mungkin itu bisa? Dalam hati Qin Jun, bagaimana menghitung XP? Sistem menjawab. Jika Anda membunuh lawan yang memusuhi Anda akan mendapatkan XP. Tetapi jika Anda membunuh orang yang tidak bersalah, Anda tidak akan mendapatkan XP. Qin Jun bergumam. Jadi seperti itu cara kerjanya, ayo kita memanggil sekarang. Dan berpikir yang terbaik adalah memanggil orang bijak agung yang setara dengan surga, saya ingin menjadi tak terkalahkan. Sistem memulai memanggil acak dewa dan iblis. Sistem berkata, selamat kepada host karena memenangkan para dewa dan iblis. Pemanggilan sedang dalam perjalanan. Dengan ekspresi kesal Qin Jun berkata, apa yang aku menangkan, beritahu aku. Apa artinya menunjukkan kepadaku hanya 3 tanda tanya. Sistem kembali berkata, pemanggil dewa dan iblis akan muncul dalam 24 ke depan, tidak ada komentar tentang sisa event. Qin Jun berkata, baiklah, jika kau ingin bermain misterius, aku akan lakukan, sekarang buka jendela status. Dan status muncul menjelaskan nama host Qin Jun, ras manusia, kultivasi, pembentukan pondasi tingkat keempat 121/4000 XP, garis keturunan, tidak ada, kemampuan batin, tidak ada, teknik pembentukan pondasi. Qin Jun berpikir, ya, aku butuh ribuan XP untuk naik level. Hehehe, aku akhirnya bisa merasakan menyentuh mayat seperti yang ada di novel. Qin Jun mendapatkan cincin penyimpanan Xiaoen, karena Xiaoen sudah mati cincin itu akan menjadi milik Qin Jun dan agar bisa digunakan harus ditetesin darah agar bisa mengidentifikasi pemiliknya sambil dibantu Sudaji. Setelah berhasil Qin Jun melihat isi di dalam cincin menemukan pakaian penjaga istana peringkat tinggi. Setelah masalah Xiaoen selesai Qin Jun menyuruh mereka berdua, kau bisa pergi sekarang. Sambil berpikir kalau dia mau mandi karena terlihat seperti gembel. Namun Qian memegangi tangan Qin Jun dan berkata, ah, kakiku terkilir. Bolehkah aku istirahat di sini untuk 1 malam? Di sisi lain Changha berkata, Xiaoen memiliki beberapa prajurit, kamu membunuh Xiaoen, tapi mereka tidak akan berhenti, kami akan membantumu melawan mereka bersama-sama. Sedangkan Sudaji mengatakan, memang ada sekelompok prajurit yang datang ke arah kita, haruskah aku bersihkan? Qin Jun menjawab, tidak, para prajurit sudah tiba dan marah. Itu tubuh jenderal, mereka membunuh jenderal, bunuh mereka balaskan dendam jenderal. Sudaji menghadang prajurit yang menuju ke arah Qin Jun. Qin Jun dengan percaya diri berkata kepada Sudaji, biarkan aku melakukannya kali ini. Dengan wajah tenang Qin Jun menembak mereka satu persatu dan mendapatkan XP, muncul notif sistem membunuh prajurit Ki kondensasi tahap ketiga mendapatkan 25 XP. Membunuh prajurit Ki kondensasi tahap keempat mendapatkan 29 XP. Membunuh prajurit kondensasi tahap kelima, mendapatkan 35 XP. Mereka berdua terkejut kagum dengan artefak pistol itu. Qin Jun melirik ke arah mereka. Baiklah. Kalian sudah boleh pergi sekarang, kan? Qian menjawab, tunggu, bisakah kau mengantar kami ke Sekte Xuanling? Aku akan membayarmu. Aku mohon padamu, aku akan membiarkan ayah memberikanmu hadiah saat kita kembali ke Sekte.
Awalnya Qin Jun tidak mau tetapi muncul notif sistem jika mengawal Chang Qianqian kembali ke sekte mendapat XP 10.000 akhirnya dia setuju. Qianqian memeluk Qin Jun dan berkata, "Benarkah? Itu bagus." Dengan senyum bahagia Qianqian berkata, "Benarkah?" Qin Jun menjawab, "Tentu," dan dalam hatinya berpikir, "Kenapa misi sampingan dipicu?" Sistem menjawab, "Keinginan orang lain untuk bantuan Anda terlalu kuat. Dan karena ini adalah pertama kalinya orang lain memicu misi sampingan." Dan diperlihatkan, Qin Jun yang mengangkat pedang layaknya pahlawan, Chang Qianqian garis samping. Setelah host selesai, mode pewarisan skill akan diaktifkan. Mode pewarisan keterampilan mencakup semua jenis keterampilan, seni, dan sihir. Host secara acak memilih keterampilan dewa dan iblis untuk mendapatkan warisan. Qin Jun berpikir di dalam hati sambil meringis, dengan skill warisan, aku memiliki serangkaian serangan yang tak ada habisnya. Ketika sedang berpikir Sudaji memanggil, "Tuanku, haruskah kita beristirahat di sini malam ini?" Qin Jun menjawab, "Oke, aku akan pergi mandi, kamu awasi mereka." Tengah malam bulan purnama bersinar terang, mereka tidur di bawah pohon. Setelah selesai mandi Qin Jun menghampiri mereka. Qianqian yang melihat Qin Jun selesai mandi bergumam, "Tak kusangka setelah mandi dan membersihkan diri, gembel ini ternyata tampan." Sambil berdiri Qianqian bertanya, bolehkah aku tidur di sampingmu malam ini?" "Aku sedikit takut." Qin Jun menjawab, "Buat dirimu nyaman." Dan mereka tidur berdampingan. Waktu sudah pagi dan terlihat burung pemakan bangkai hewan. Melihat pemandangan itu Qin Jun berkata, Hutan belantara ini benar-benar sepi, apa itu binatang iblis?" Sudaji menjawab, "Ya, binatang iblis dibagi menjadi 10 tingkat dan masing-masing memiliki 9 tahap. Yang pertama, kondensasi Qi, kedua pembentukan pondasi, ketiga inti emas, keempat jiwa yang baru lahir, dan kelima adalah kenaikan abadi. Setiap tahap sesuai dengan tingkat kultivasi manusia. Setelah mencapai tingkat 5 binatang iblis dapat membentuk dan mengubah diri atau penampilannya." Qianqian juga berkata, "Di atas Naschen Soul adalah Immortal Ascension. Kami di Sekte Sunling tidak memiliki catatan tentang Immortal Ascension, sedangkan Chang Ha berbicara, sebenarnya, ada, tetapi rahasia, murid biasa tidak memenuhi syarat untuk membacanya." Dengan terkejut marah Qianqian berpikir, apakah itu berarti bahkan aku tidak memenuhi syarat untuk mengetahui meskipun aku adalah putri dari patriark? Qin Jun menengok ke samping melihat kejauhan, apa itu? Dipenuhi kabut asap dan terlihat gelombang binatang mengejar para murid. "Lari!" Sudaji membawa terbang Qianqian dan Qin Jun. Sedangkan Chang Ha, dia berlari sendiri ketakutan sambil berteriak, "Bagaimana denganku? Hei, kalian tunggu aku!" Saat dikejar para binatang sistem muncul dan berkata host memanggil dewa dan iblis, anjing surgawi telah muncul. Dan muncul tampilan jendela menjelaskan, anjing surgawi. Ras, anjing melolong surgawi atau anjing surgawi, dari timur ke barat kultivasi, Immortal Ascension tahap ke-9. Teknik anjing surgawi menelan matahari, teknik pelacakan hidung dewa, teknik perintah raja anjing. Kemampuan batin, tubuh dewa anjing surgawi. Loyalitas, 100 max 100 pengingat khusus. Ketika loyalitas dewa dan anjing mencapai 0, dia akan mengkhianati host. Qin Jun bertanya anjing surgawi. Anjing surgawi berkata, "Tuanku jangan lari. Ini aku anjing surgawi." Qin Jun tertawa bahagia berkata, "WTF. Ini benar-benar anjing surgawi." Dan memerintah Daji, "Berhenti terbang, ayo turun." Sudaji menjawab, "Tuanku, jika kita turun, mungkin kita akan terkena gelombang itu, dan akan sulit untuk kabur." Qin Jun berkata, "Aku di sini jangan takut." Dan mereka pun turun di depan anjing surgawi. Dengan wajah kelelahan Chang Ha berkata, "Kalian, akhirnya, turun." Anjing surgawi berkata, "Tuanku, aku akhirnya menemukanmu." Qin Jun mengelus kepala anjing sambil berkata, "Kerja bagus." Sudaji melihat anjing itu dengan serius, bergumam, "Anjing ini, berbahaya." Dan diperlihatkan murid tadi yang masih berlari menjauh sambil berteriak, "Gelombang binatang datang, kenapa kalian tetap berdiri di sana? Tinggalkan mereka, mereka ingin mati, lari, sudah berakhir, kita akan mati sekarang. Aku tidak ingin mati di situasi seperti ini."
Astaga, Raja Iblis menarik banyak binatang iblis. Qin Jun berkata kepada anjing surgawi, hentikan gelombang binatang itu. Baik, anjing itu mengeluarkan suara kencang ke arah atas. Para murid itu dengan kesal bergumam dalam hati. Sial! Anjing hitam itu, bukankah dia Raja Iblis? Mengapa bisa Raja Iblis mendengarkan seorang pria? Para binatang berbaris dan mendengarkan perintah Raja Iblis, aku Raja Iblis, anjing surgawi, akan bergabung dengan tim Qin Jun. Mulai sekarang, Qin Jun adalah tuanku, kau bisa melihatku, tuanku seperti yang kau lihat. Para binatang pun mulai pergi. Sedangkan murid yang lari tadi berkata, ini asalnya dari mana? Dia mendapat Raja Iblis yang mengikutinya. Qin Jun berkata, terima kasih, bubarkan mereka, kita harus bergegas. Dan dalam sekejap binatang itu sudah pergi semua. Sudaji penasaran bertanya, tuanku, bagaimana kau bisa tahu dia? Qin Jun menjawab, rahasia surga tidak dapat diungkapkan, yah, kita juga harus melanjutkan perjalanan kita. Si anjing berkata, tuanku anak dari dewa, cepat atau lambat dia akan menyatukan dunia, itu adalah suatu kehormatan bagiku untuk bergabung dengan tim tuanku. Qian kesal dan berkata, penjilat. 5 hari kemudian. Kota Altar Hijau. Setelah melewati kota Altar Hijau, kita akan tiba di Sekte Xuanling setelah berjalan seharian. Setelah berjalan selama berhari-hari, akhirnya aku melihat kota manusia. Aku akan jalan-jalan keliling kota, bagaimana dengan kalian? Aku akan mengikuti tuanku. Sedangkan Qian berkata, aku ingin pergi dengan saudari Daji untuk mencari penginapan, sudah beberapa hari sejak kita mandi, jadi kita perlu membersihkan diri. Aku akan pergi dengan saudari Junior. Oke, mari berpisah, mari kita bertemu di penginapan nanti. Dan bam tangan Qin Jun terkena gadis kecil yang sedang lari, sayang, dengan marah Qin Jun, Gadis kecil itu berkata dengan tulus, maaf, aku benar-benar minta maaf.